All 40 are Indians. स्पेशल ऑप्स की टीम यहाँ पे हमारी नई सिस्टम के लिए माधवन साहब, Dalam suasana kegembiraan, seseorang datang membawa surat panggilan kepada Pikram Ratore bahwa ada teroris yang telah menyandra 40 sopir India. Dan bahkan pemerintah India sudah mengirimkan pasukan untuk menyerang teroris tersebut. Namun, misi mereka gagal. Bahkan, teroris tersebut menyandra 6 tentara India. Kemudian pemerintah India ingin menyelamatkan mereka dengan mengirimkan pasukan khusus yang dipimpin Pikram Ratore. Namun, dalam misi mereka hampir saja mengalami kegagalan. Senjata yang mereka gunakan tiba-tiba macet alias rusak. Dengan terpaksa, Pikram Ratore bersama anak buahnya menyerang sambil merebut senjata mereka. Tak disangka mereka diberondong tembakan, namun salah satu anak buah Pikram Ratore nekat mengorbankan dirinya dan melemparkan granat ke arah penembak tersebut. Kemudian 40 sopir dan 6 tentara India akhirnya mereka bawa pulang kembali. Dan penghargaan pun diberikan kepada mereka. Namun, dalam penghargaan mereka, Pikram Ratore menceritakan apa yang telah terjadi dalam pertempuran tersebut, bahwa senjata mereka tidak bisa digunakan atau rusak, dan meminta kepada para petinggi agar menyelidiki pemasok senjata tersebut. Dan dari pengakuan mereka, pemasok senjatanya adalah Kale Gaikwad. Kemudian mereka memanggil Kale Gaikwad untuk diinterogasi. Dalam interogasi, Kale meminta maaf dan menjelaskan bahwa senjata yang dipasok memiliki buku panduan dalam bahasa asing yang mungkin tidak bisa mengoperasikan dalam waktu singkat. Butuh waktu 30 hari lamanya dan Tuan Kale akan mengirimkan para ahli untuk melatih tentara mereka. Namun Pikram Ratore ingin membuktikan cara penggunaan senjatanya menurut buku panduan Kale. Kemudian apa yang terjadi? Senjatanya tidak mampu melontarkan pelurunya alias macet atau rusak. Dengan pembuktian tersebut, semua kontrak dengan Kale Gaikwad ditunda. Kemudian malam yang tenang dan romantis menjadi malapetaka bagi keluarga Pikram Ratore. Setelah dipermalukan di depan sidang para petinggi, Kale bersama orang-orang kepercayaannya mendatangi rumah Pikram Ratore. Istri Pikram Ratore yang bernama Aishwarya sudah tersadar. Kemudian dipaksa untuk menandatangani dokumen palsu pengakuan bersalah Pikram Ratore yang telah menjual rahasia militer. Namun Aishwarya menolak dan membunuh ketiga pejabat tersebut. Lalu Aishwarya ditangkap dan dibawa ke penjara. Kemudian Kale dengan menggunakan pesawat membawa Pikram Ratore jauh dari perbatasan India. Lalu dalam pesawat, Kale menembak dan menendang hingga terjatuh.
Setelah merasa membunuh Pikram Ratore, Kale menemui Asia Warya di dalam penjara untuk menyampaikan bahwa dirinya akan segera dihukum gantung. Kemudian Pikram Ratore yang dibuang oleh Kale kini terdampar di daratan Asia Taiwan. Seorang petani yang tengah membelah kayu menemukan dan membawanya ke perkampungan mereka. Pikram Ratore kemudian diobati seorang nenek, dibantu warganya dengan melakukan ritual untuk meminta keselamatan bagi Pikram Ratore. Namun, saat ritual berlangsung, sekelompok tentara menyerang mereka. Seperti doa-doa mereka yang sudah didengar oleh dewa pujaannya, Pikram Ratore tiba-tiba terbangun menyelamatkan mereka. Pikram Ratore ternyata hilang ingatan setelah terjatuh dari pesawat Kali. Kemudian di dalam penjara, istri Pikram Ratore yaitu Asia Warya menjalani hukuman gantung atas kesalahannya telah membunuh 3 sipir India. Namun saat akan digantung, Asia Warya tiba-tiba terjatuh lemas. Dan setelah diperiksa, Asia Warya ternyata sedang hamil. Lalu, hukuman gantung ditunda sampai anak itu lahir dan berumur 5 tahun. Waktu pun berlalu dengan cepat. Asia Warya melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Kemudian anak itu diberi nama Asad. Anak itu pun tumbuh dalam penjara hingga berumur 5 tahun. Dan tiba saatnya Asia Warya untuk menjalani hukuman gantung. Namun sebelum menjalani hukuman gantung, Asia Warya meminta kepada anaknya saat besar nanti agar menjadi seperti ayahnya, seorang patriot dan membantu para ibu agar mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian Asia Warya beranjak pergi menuju ruang eksekusi hukuman gantung. Kemudian Pikram Ratore yang tinggal di perkampungan Taiwan dipertemukan dengan kawan seperjuangannya oleh Juju yang waktu itu berjanji akan menemukan jati dirinya. Namun Pikram Ratore saat ini masih belum tahu siapa dirinya sebenarnya atau hilang ingatan. Setelah 30 tahun berlalu, Asad yang telah diadopsi sipir Kafari Ama kini sudah dewasa dan menjadi sipir penjara wanita. Banyak perubahan yang terjadi di penjara wanita ini semenjak kehadiran sipir Asad sampai mendapat penghargaan dari pelayanan publik PBB. Sesuai janji ibunya, Asad telah mengubah pola hidup para ibu di penjara dengan memberikan berbagai keterampilan untuk bekal hidupnya nanti. Asad juga membentuk sebuah tim pertahanan wanita untuk membantu masyarakat yang tertindas dari orang-orang serakah dan koruptor-koruptor negara. Seperti misinya yang dilakukan dalam kereta api, Asad menyamar sebagai Pikram Ratore, ayahnya. Asad juga sempat meringkus seorang laki-laki yang tidak lain adalah teman ayahnya dan membajak seluruh penumpang kereta api tersebut untuk
meminta tebusan sebesar 40.000 juta rupiah. Namun, Menteri Pertanian tidak mampu mengeluarkan uang sebesar itu. Lalu Asad menyandra Alia putri Kale si pembunuh ayahnya agar mau memberikan tebusan sebesar 40.000 juta rupiah. Kale akhirnya menyetujui tebusan itu dan uang sebesar 40.000 juta rupiah keluar dari rekening bank. Lalu uang tersebut dibagikan ke 700 rekening bank masyarakat untuk melunasi hutang masyarakat India. Namun, mereka tidak tahu siapa dalang di balik pelunasan hutang mereka. Masyarakat hanya tahu hutang mereka sudah lunas. Kemudian Kapten Narmadaji bersama pasukannya bersiap-siap untuk menangkap pelaku pembajak kereta api tersebut. Namun, tidak menemukan siapapun di dalam kereta api tersebut. Yang ada adalah sebuah patung yang berisi rekaman suara Asad. Dan setelah melakukan aksinya, Asad dan teman-temannya kembali ke penjara. Kemudian Asad bersama ibu angkatnya mengikuti Biro Jodoh. Namun, saat bertamu wanita yang tertera di Biro Jodoh tidak bisa hadir dan diwakili anaknya. Lalu dalam interview, anak itu menyukai Asad dan mengambil foto sebagai tanda bukti kepada ibunya. Di Laboratorium Forensik Pusat Mumbai, Narmadaji bersama krunya terus menyelidiki siapa di balik kekacauan kereta api tersebut. Namun, sampai saat ini masih belum menemukan pelakunya. Kemudian Asad akhirnya bertemu dengan Narmadaji, calon istrinya. Ketika Suji meminta kepada Asad untuk mewakili pertemuan orang tua dengan kepala sekolahnya. Mereka akhirnya saling mengenal untuk sebuah hubungan keluarga, saling setuju dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya pernikahan pun dilangsungkan antara Asad dengan Narmadaji. Saat pernikahan berlangsung semuanya berjalan lancar. Namun, di saat malam hari mereka diberondong dengan tembakan dan menangkap mereka. Ternyata adik Kali dan antek-anteknya yang menangkap mereka. Tim Asad juga tampak di sana. Kemudian saat yang tidak terduga, tiba-tiba Bikram Raturi muncul, membantai mereka dan menyelamatkan Asad. Selanjutnya, Kale yang menghadiri seminar mendapat informasi bahwa adiknya telah meninggal.
Dengan informasi yang diberikan tim forensik, Narmadaji menyimpulkan bahwa Asad adalah dalang dari kekacauan itu. Kemudian, Narmadaji menyamar sebagai tahanan wanita untuk memberikan pengakuan kepada para tahanan wanita bahwa Asad adalah orang yang jahat. Namun setelah mendengar cerita para tahanan wanita, siapa sebenarnya Asad, dan Narmadaji pun mulai tersadar. Namun, Narmadaji tidak menyadari kalau dirinya dipasang penyadap. Lalu, Irani memanggil ke ruang interogasi. Asad yang dibawa Bikram Ratore begitu senang bertemu dengan ayahnya. Sebagai seorang ayah yang diceritakan oleh ibunya tentang masa lalunya, Asad sangat mengagumi ayahnya sebagai seorang patriot, bukan seorang pengkhianat. Namun ayahnya masih belum bisa mengingat masa lalunya. Akan tetapi, Bikram Ratore siap untuk membantu Asad dalam menghadapi musuhnya, seperti seorang ayah melindungi anaknya. Menurut pantauan CCTV yang ada di tahanan wanita, diinformasikan bahwa Narmadaji dipanggil untuk penyelidikan. Lalu mereka pun bergegas melihatnya. Selain sebagai partner Narmadaji, Irani ternyata juga bekerja sama dengan Kali. Irani telah menghubungi adik Kali untuk menangkap mereka saat malam pernikahannya. Sebelum menghancurkan para tahanan wanita, Irani memindahkan Suji, anak Narmadaji. Kemudian Irani kembali untuk membunuh mereka. Lalu Bikram Ratore dan Asad yang melihat dari CCTV langsung bergerak menghadang mereka. Kemudian mereka pun berhasil menyelamatkan Suji dan melumpuhkan Irani. Namun, Laksmi yang menyelamatkan Narmadaji terluka parah. Mereka pun akhirnya menyelamatkan Laksmi, namun tidak berhasil. Setelah kepergian Laksmi, Narmadaji siap untuk menggantikannya dan bergabung dengan mereka. Kemudian Asad bersama Bikram Ratore berniat untuk mencegat kontainer milik Kale yang berisikan uang untuk kandidatnya. Dengan perlawanan yang sangat sulit, mereka pun berhasil menguasai kontainer tersebut. Namun walaupun berhasil membawa kabur kontainer, tapi Bikram Ratore bersama teman-temannya pun berhasil ditangkap dan disandra Kale. Melihat ayahnya disandra, Asad dan kawan-kawannya tidak berdaya. Bikram Ratore yang masih belum teringat akan masa lalunya hanya terdiam melihat Asad disiksa Kale. Begitupun saat dirinya disiksa, hanya terdiam. Kemudian Kale ingin menembak Bikram Ratore, namun berkali-kali pistolnya tidak mengeluarkan peluru. Saat itulah Bikram Ratore teringat masa lalunya, sadar akan siapa dirinya.
Asad yang melihat itu dengan cepat menyerang anak buah Kale dan perkelahian pun terjadi. Karena mampu menghadapi sendiri, Vikramratore meminta kepada Asad untuk membebaskan teman-temannya. Kale pun akhirnya dibuat babak belur. Namun Murad anak buah Kale datang membantunya. Saat yang tepat, Asad pun datang membantu ayahnya dan mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Kale. Kemudian membawanya ke ruang eksekusi hukuman gantung seperti apa yang telah dilakukan pada ibunya.